Kami persilakan falyatafadhal maskuran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah. Bismillah. Dan juga pemirsa Roja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Bulughul Maram, kurang lebih 3 sampai 4 hadis yang kita akan rangkum untuk memenuhi satu tema yang boleh dan yang tidak boleh di dalam salat witir. Pertama kali hadis karahiyatu tarki qiyamil lail, ya. Dimakruhkan atau dibenci, tidak disukai meninggalkan qiyamul lail liman kana yaqum, bagi orang yang sudah rutin. Makanya orang yang sudah rutin salat qiyamul lail dan sudah rutin salat witir jangan sampai meninggalkan. Hadis dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Saya ingin sedikit pedar siapa Abdullah ibn Umar, ibnu Amr ibn al-As. Beliau adalah seorang sahabat besar. Bapaknya juga Amr ibn al-As adalah seorang sahabat senior. Dan keterpautan antara anak dengan bapak umurnya itu kurang lebih hampir 15 tahun, ya. Dari sini bahwa Amr bin As itu menikahnya itu sangat muda, sehingga terpaut umurnya itu sangat sedikit sekali. Dan ini juga memberikan kesimpulan kepada kita bahwa batasan minimal umur itu tidak ada. Yang penting seorang itu punya kemampuan, kemudian kedewasaan, lalu siap mental, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dia sudah merupakan orang yang takut kalau tidak menikah terjerumus ke dalam satu perbuatan yang tidak baik alias nista.
alias al-fahishah. Abdullah ibnu Amr bin As, seorang sahabat yang memiliki cerita unik. Ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau diberikan satu pendidikan, karena pada saat itu umurnya masih sangat muda, dan beliau ini termasuk al-abadilah, sosok sahabat yang umurnya hampir sama, namanya Abdullah, yaitu Abdullah ibnu Amr bin As, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, dan Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhum jami'ah. Taib. Perlu diketahui, beliau dipesankan oleh Rasulullah SAW dalam hadis muttafaqun alaih. Qala Rasulullah SAW, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan. Ini adalah cara Rasulullah SAW menegur seseorang yang memiliki aib. Ya, tidak menyebutkan namanya, tidak mempermalukan sosoknya, yang disebut dalam bahasa Arab adalah tashhir. Ini orang biasa loh, apalagi pemimpin. Makanya di dalam manhaj ahli sunnati wal jamaah, kita sangat dilarang untuk menyebar aib para pemimpin kita. Ya, menyebarkan berita-berita miring tentang mereka, apalagi hoax. Ada sebagian orang yang sudah tercemar dengan pemikiran khawarij, dengan mudah mengatakan dan mengolok-olok hadis Rasulullah SAW yang bersikap adil kepada pemimpin. Di antaranya, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak menyenangkan, hendaknya bersabar. Itu sudah enggak zaman, beda dengan pemimpin dulu. Bedanya apa? Ketika kita diperintahkan untuk mendoakan pemimpin pun, enak aja. Pemimpin sudah zalim, sudah jahat, sudah macam-macam, kita doakan baik-baik. Enggak bisa, kita kutuk aja, kita mubahalah aja. Ya ikhwan, antum sudah tahu pemimpin itu jelek, pemimpin itu jahat, kemudian antum doakan lagi keburukan. Apa enggak patkulipat? Apa enggak makin buruk kalau seandainya doa antum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan keburukan itu akan menimpa antum, keluarga antum, dan seluruh masyarakat. Bukankah kita balik, kita doakan kebaikan supaya yang jelek menjadi baik, yang sekarang jahat, lebih jahat, menjadi kurang kejahatannya? Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, seandainya aku memiliki kepastian doa saya itu mustajab, maka akan saya tujukan kepada para penguasa, pemimpin kaum muslimin. Karena kalau seandainya mereka baik untuk kebaikan jutaan, bahkan ratusan juta umat, ataupun untuk saya sendiri, kebaikannya terbatas. Begitulah sikap salafus saleh. Begitulah yang diajarkan oleh manhaj as-salafi, yang selalu menjadi cagar, bukan hanya cagar budaya, termasuk cagar keamanan, cagar kita memperlakukan seorang pemimpin, cagar kita membangun hubungan antara ra'iyah dengan ra'in, cagar bagaimana kita itu menjaga keamanan satu negeri. Kenapa Rasulullah SAW mengajarkan sesuatu yang indah, ya ikhwan? Ya, makanya ketika ada suatu berita negatif, ada orang yang mangkas harta zakat, Rasulullah mengingatkan di mimbar, ma balu aqwamin. Rasulullah tidak mentashhir. Rasulullah SAW tidak menta'yin, menyebut nama.
Apalagi di dalam rangka untuk menjatuhkan dan melecehkan seseorang. Apalagi orang tersebut bermartabat. Apalagi orang tersebut seorang pemimpin. Makanya al-khuruj itu ada dua macam. Khurujul fi'li, memberontak yang sifatnya tindakan adalah melakukan satu agitasi, provokasi dan angkat senjata. Khuruj yang bersifat lisan, yaitu orasi-orasi, melakukan satu kegiatan-kegiatan khitabah yang memprovokasi umat untuk membenci pemimpin, untuk mengajak keluar kepada pemimpin. Kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti fulan. Dulu rajin qiyamul lail, kemudian setelah itu dia tinggalkan. Ini memberikan satu pengertian, pemahaman kepada kita. Bukan hanya kepada Abdullah ibnu Amr bin As. Bahkan khitab ini adalah untuk seluruh umat. Karena al-ibratu bi'umumil lafad. Yang kita pegang adalah umumnya lafad. La bi khususis sabab. Bukan khususnya sebab. Untuk kita tidak meniru tingkah orang-orang malas. Ya. Karena malas itu merupakan sifat yang paling jelek. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabati daini wa qahri rijal. Satu penyakit akhlakiyah paling buruk yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita supaya kita berlindung darinya. Makanya para ulama dahulu mengatakan, saya itu lebih ringan melihat setan daripada bantal. Karena bantal itu mengundang tidur dan itu akan menjadi bersanding dengan kemalasan. Makanya sungguh sangat aneh ada orang yang membaca buku sambil senderan bantal. Yakin tidak akan dijamin lama bisa membaca. Nah, dari motivasi Rasulullah SAW memberikan satu sekaligus peringatan. Sejak itu Abdullah ibnu Amr bin As melakukan ibadah yang cukup kencang. Dia puasa, dia tahajud, dia melakukan berbagai macam amal kebaikan. Ya. Sampai Rasulullah SAW akhirnya memberikan satu wasiat untuk supaya bersikap tengah sederhana. Ya. Makanya Rasulullah bertanya, saya mendapatkan satu kabar wahai Abdullah bin Amr bin As. Katanya kamu puasa terus tidak buka. Kamu sholat terus tidak pernah tidur. Sum wa aftir, puasa dan juga bukalah. Qum wa nam, kemudian bangun qiyamul lailah, tidurlah. Fa inna li'ainaika haqqa, 'alaika haqqa. Matamu itu punya hak. Wa inna li nafsika wa ahlika haqqa. Dirimu, keluargamu juga punya hak. Bahkan ketika diberikan oleh Rasulullah SAW pilihan puasa 3 hari setiap bulan, saya masih kuat ya Rasulullah. Senin Kemis saya masih pun kuat ya Rasulullah SAW. Puasalah sehari, buka sehari, saya masih kuat ya Rasulullah. Tidak ada yang lebih utama lagi. Tapi akhirnya Abdullah bin Amr bin As di akhir hayatnya menyesal. Andai kata saya dulu menerima tawaran Rasulullah SAW. Dari situ ikhwah sekalian, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang langgeng meskipun sedikit. Ya. Karena diri kita punya hak, mata kita punya hak, ya keluarga kita punya hak. Bahkan suatu kisah yang menarik yang diturunkan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Ketika dikawinkan ayahandanya Amr bin As dengan seorang wanita bermartabat dari Quraisy, istrinya tidak pernah disentuh.
siangnya sibuk puasa, malamnya sibuk qiyam. Sampai diingatkan, wahai Abdullah, saya menikahkan kamu dengan wanita yang tidak main-main. Setelah saya tanya, katanya kamu nggak sentuh sama sekali. Ya, setelah itu tidak mempan ternyata nasihat tersebut. Akhirnya Amr bin As melapor kepada Rasulullah SAW. Maka akhirnya Rasulullah SAW menegur tadi. Saya mendapatkan kabar, wahai Abdullah bin Amr bin As. Kamu puasa, nggak pernah buka. Qiyam, nggak pernah tidur. Puasalah buka. Ya puasa, ya tidak puasa. Ya sholat, ya ada tidur. Karena mata kita punya hak untuk tidur. Badan kita punya hak untuk istirahat. Dan tolong dicamkan. Ada kebutuhan mendasar. Tidak boleh berlebih dan berkurang. Yaitu kebutuhan kerja dan kebutuhan istirahat. Kerja berlebihan akan membuat sakit. Istirahat berlebihan juga akan membuat sakit. Kurang kerja juga membuat error. Kurang tidur istirahat juga bikin error. Berlebihan di dalam kerja juga membuat masalah. Dan berlebihan di dalam istirahat juga bermasalah. Harus seimbang. Makanya dari sini Islam itu coba. Bagaimana cara makan, sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk nafasnya. Semua diatur. Bahkan kata Ibnul Jauzi, andaikan hadis ini didengar oleh Sokrates, dia akan geleng-geleng kepala keheranan. Bagaimana begitu apik Rasulullah menjelaskan tentang kepentingan medis. Karena ternyata setelah makan itu, makanan minuman setelah ada di dalam perut kita mengembang sampai sepertiganya. Maka yang sepertiga untuk napas tadi disiapkan untuk pengembangan tadi supaya kita tidak sesak. Tuh ya. Oke, kalau gitu kita hendaknya memperbaiki ibadah kita, yaitu khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Kemudian ada hadis lagi berikutnya an Ali radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, autiru ya ahlal Qur'an, witirlah wahai ahlul Qur'an. Kalimat al-amr ini dijadikan oleh sebagian ulama sebagai dasar bahwa witir itu adalah wajib. Dan wajib bagi siapa? Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menekankan wajib bagi orang yang sudah langgeng. Tidak boleh meninggalkan. Makanya bagi orang yang sudah rutin menjaga qiyamul lail bersama witirnya, maka jangan sampai ditinggalkan. Kenapa alasannya? Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, senang yang ganjil. Nah, di sini perlu saya dudukkan. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Bukan berarti kita nanti menerapkan segala sesuatu itu ganjil. Makan kurma ganjil, makan nasi juga dengan suapan ganjil. Segala sesuatu ganjil, tidak ada. Yang dimaksud yuhibbul witra, salatal witri. Nggak ada makna lain. Meskipun Allah itu witir, esa, di dalam wahdaniyahnya, di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya. Bahkan ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu lebih banyak dipilih ganjil. Kita lihat, ya, langit ada 7. Bumi ada 7 lapis, hari ada 7. Bahkan lapisan janin, ini rahim ada 7. Tapi ini tidak memberikan satu pengertian sama sekali bahwa kita disunahkan untuk menjalankan kehidupan ini serba ganjil. Utamanya ganjil. Bahkan kalau memang Islam syariah menganjurkan ganjil itu sunnah, kalau menganjurkan tidak, maka kembali kepada aslinya terserah. Makanya pada waktu hari raya, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk makan kurma ganjil. Berarti aslinya bebas. Kalau memang aslinya itu ganjil, maka perintah itu tidak akan ada karena aslinya sudah ganjil. Ya, ini
soal kaitannya dengan salat witir. Dan yang dimaksudkan autiru ya ahlal Quran adalah mukmin secara umum. Kenapa disebutkan ahlul Quran sebagai tasyrif, pemuliaan terhadap orang yang hafal Al-Quran, memiliki hafalan Al-Quran. Allahu Akbar. Dan betul ya ikhwan, tiada rugi sampai kapanpun orang yang hafal Al-Quran. Dan tidak akan rugi orang yang menyekolahkan anaknya untuk hafal Al-Quran. Dan begitu untung besar bagi orang yang memiliki anak yang hafal Al-Quran. Bagaimana tidak? Allah akan berikan satu mahkota di akhirat nanti. Kedua orang tuanya diberikan pakaian yang terindahnya. Dan anaknya akan memberikan syafaat. Makanya jangan kita berkeluh kesah ketika menyekolahkan anak di dalam rangka untuk menguatkan akidahnya, untuk menguatkan akhlaknya, untuk menguatkan hafalan Al-Qur'annya. Karena kelebihannya seperti itu, ya. Kemudian bagaimana cara kita melakukan salat witir? Dari hadis Abdullah bin Amr, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhiru salatikum bil laili witra, muttafaqun alaih. Ya ikhwan, ada sebagian orang yang menyimpulkan hadis ini secara salah, bahwa dia menyimpulkan tidak boleh setelah salat witir salat lagi. Dengan dalil ij'alu akhiru salatikum bil-laili witra. Jadikan akhir salatmu adalah witir. Ini adalah dibutuhkan ketajaman di dalam mengendus sastra Arab, di dalam memahami bahasa Arab. Sangat beda kalimat ij'alu akhiru salatikum bil-laili witra. Jadikan akhir salatmu adalah witir, dengan la tusallu ba'dal witri syai'a. Jangan kamu sholat apapun setelah sholat witir. Ya. Kalau teks hadis itu mengatakan janganlah kamu sholat apapun setelah sholat witir, jelas. Tapi ini habar Rasulullah SAW, ij'alu, jadikan akhir sholatmu adalah witir, adalah perintah untuk tertib. Menjalankan tata cara menjalankan sholat tahajud qiyamul lail dengan witir bagaimana caranya? Apakah boleh witir baru setelah itu tahajud? Oh enggak, tahajud dulu baru setelah itu witir. Itu saja pengertian yang kita pahamkan di dalam hadis ini. Enggak ada lebih daripada itu. Ya, makanya barang siapa yang sekarang ini punya kebiasaan sholat witir sebelum tidur, kemudian ada kesempatan untuk bangun dan sholat qiyamul lail, maka dia silakan untuk melakukan sholat 2 salam, setelah itu tidak ada witir lagi, karena hadis berikutnya la witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Nah, hadis yang keempat. Oleh karena itu, barang siapa yang sekarang ini umpamanya entah dia itu mukim karena sakit atau apa, dia melakukan jamak takdim, yaitu sholat maghrib sama isya. Di waktu maghrib, takdim ya. Apakah dia setelah melakukan, kalau jamak itu melakukan sholat, rawatibnya, boleh langsung melakukan sholat witir? Boleh. Karena kita tidak diperintahkan atau dianjurkan atau diarahkan jangan kamu sholat witir kecuali setelah masuk isya. Tidak. Tapi laksanakan sholat witir setelah sholat isya. Jadi barang siapa yang sekarang ini setelah melakukan sholat isya di waktu maghrib tadi, karena jamak takdim, maka meskipun dia waktu maghrib, dia langsung dibolehkan sholat witir. Makanya dari situlah makna dari hadis Rasulullah SAW, witirnya Rasulullah SAW itu kadang fi awalihi, di awalnya kata Aisyah,
wa wasatihi di tengahnya malam, wa akhirihi kadang akhirnya, wa intaha witruhu ila sahur, intinya rata-rata witirnya itu selesai sampai sahur. Dan ketika sahur dikatakan oleh Aisyah, Rasulullah SAW tidur. Karena itu tidur sangat menolong untuk tansyid, menyemangati ketika sholat subuh nanti. Makanya rata-rata dibangunkan oleh muadzin. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW sholat 2 rakaat. Lalu setelah itu sholat subuh. Makanya terakhir Antalaq ibn Ali qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul la witrani fi laylatin, tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Rawahu Ahmad wa thalathah. Dan saya ingin menjelaskan sedikit ya. Ada satu gagasan dari ulama. Siapa yang sudah sholat witir, kemudian ingin sholat lagi, boleh sholat witir nanti setelahnya dengan syarat witir yang awal itu dibatalkan dengan ditasfi', disyafa' yaitu digenapkan. Ya, artinya kan tadi sudah witir 1 rakaat atau ganjil, maka digenapin tambah 1 lagi. Ikhwah sekalian, hadis-hadis yang digunakan dasar itu di samping dhaif, dan ini adalah lemah dari sisi argumen ilmiahnya. Pertama, sholat yang awal tadi itu sholat ibadah terpisah, nggak ada hubungannya lagi dengan sholat yang sekarang. Kalau memang 2 sholat ini sudah tidak ada hubungannya, maka sudah tidak nyambung. Dan solusi itu didasarkan atas hadis yang dhaif. Oleh karena itu, cukup barang siapa yang sekarang ini punya kebiasaan witir sebelum tidur, kemudian ada kesempatan untuk sholat, sholatul laili masna-masna, maka silakan tanpa nanti diakhiri dengan sholat witir. Dan ini juga pernah dipraktekkan oleh Talq bin Ali ketika kunjung kepada anaknya. Ya, anaknya bercerita, pernah bapakku kunjung ke rumahku, kemudian setelah itu dia sholat qiyamul lail bersama witirnya. Lalu datang ke masjid menemui teman-temannya sedang sholat qiyamul lail, maka dia ikut. Dan setelah qiyamul lail, beliau tidak witir, mengikuti witirnya imam. Nah, bagaimana sekarang ini kondisi para jamaah kadang-kadang ketika sholat qiyamul tarawih, pada saat witir dia mundur pulang, maka di sini kita tidak anjurkan, meskipun tidak dilarang, haram tidak. Kita anjurkan untuk sholat bersama imam sampai selesai bersama witirnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan juga An-Nasai serta Ibnu Majah, di mana Rasulullah SAW mengatakan, man qama ma'al imam hatta yansarifa, barang siapa yang qiyam bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamu lailatin, maka ditulis qiyam lail secara penuh. Andaikan antum tetap ngotot, antum tetap semangat nanti bangun lagi, dan supaya kita itu bisa sholat witir, dan sekarang tidak witir, dan mendapatkan pahala bersama imam, apa yang telah disebutkan hadis Rasulullah SAW tadi, maka di sana ada usulan dari Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni. Maka ketika imam itu witir, antum sholat niatnya syafa' genap. Setelah imam salam, maka antum tambah 1 lagi dengan niat sholatul laili mathna-mathna, bukan witir bersama imam. Dan di sini dibolehkan ikhtilafun niyah, perbedaan niat antara imam dengan makmum, bahkan perbedaan jenis. Imamnya sholat wajib, makmumnya sunnah dan sebaliknya, ya. Dan atau jenis yang lainnya, wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian hadis 4 tadi kita bisa rampungkan, kita rangkai dengan satu rangkaian bahwa barang siapa yang sudah punya kebiasaan witir, yang sudah lazim, maka jangan sampai meninggalkan. Bahkan di sana siapa yang meninggalkan
sama aja meninggalkan satu kewajiban. Itulah yang dimaksudkan pendapat Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu di sini dianjurkan untuk kita melakukan ibadah sedang-sedang saja, iktisad. Supaya tidak terjadi apa yang terjadi pada Abdullah bin Amr bin As. Andaikan aku dulu menerima saran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah SAW sendiri mengatakan, khairul a'mali adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal adalah yang langgeng meskipun sedikit. Terutama autiru ya ahlal Quran. Ditekankan secara umum mukminun yang dimaksudkan ahlul Quran. Secara takhsis adalah mereka-mereka yang hafal Al-Quran, karena tidak ada satu saat, tidak ada satu sarana media paling bagus untuk menjaga hafalan Al-Quran melainkan qiyamul lail dan merutinkannya. Makanya Rasulullah menganjurkan dari hadis Ali bin Abi Thalib, autiru ya ahlal Quran fa innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifahnya, dan juga wahdaniyahnya. Dan ciptaannya kebanyakan ganjil. Tapi tolong dicamkan, makna yuhibbul witra, bukan mencintai perbuatan kita yang serba ganjil, namun yuhibbul witra yang dimaksudkan adalah salatul witri. Dan barang siapa yang melakukan sholat tahajud, qiyamul lail bersama witir di akhir malam, dan itu yang dianjurkan, disarankan, setelah tidur, maka tata cara yang paling baik, ij'alu akhiru sholatikum bil-laili witra, jadikan caranya tahajud dulu, kemudian setelah itu akhirnya adalah witir. Dan itu sama sekali tidak memberikan satu pemahaman tidak boleh sholat setelah sholat witir. Beda dengan teks kalau Rasulullah mengatakan, la tusallu ba'dal witri syai'a, jangan kamu sholat setelah witir sama sekali. Oleh karena itu, barang siapa yang punya kebiasaan sholat witir sebelum tidur, kemudian setelah itu ada kesempatan untuk bangun, maka silahkan sholat. Sholatul laili masna masna, sholat apa? Sholat mutlak. Nah setelah itu apakah witir lagi? Tidak. Tidak ada witir, kata Rasulullah dalam hadis Talq bin Ali, la witroni fi laylatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Adapun satu pendapat yang mentashfi', barang siapa yang sudah sholat witir kemudian ingin sholat qiyamul lail lagi karena terbangun, maka ditashfi', digenapin dengan tambahan satu rakaat, maka ini adalah pendapat yang dhaif dengan dasar yang dhaif, dan ini adalah tidak ilmiah di dalam sisi argumentasi, karena ibadah yang pertama sudah terpisah dengan ibadah yang kedua, yaitu yang terakhir. Bahkan yang tepat seperti usulan Ibnu Qudamah, bagi orang yang ingin mendapatkan fadilah lengkap, yang qiyamul lail bersama imam. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba qiyamul lailatin, barang siapa yang qiyamul lail bersama imam di bulan Ramadan tarawih, sampai selesai, maka dia ditulis qiyamul lail seluruhnya. Oleh karena itu, usulan Ibnu Qudamah dan juga beberapa ulama yang lainnya untuk sholat syafa' ketika imam sholat witir. Imam niat witir, sementara kita niat asy-syafa' bukan witir. Dan ikhtilafun niyah di antara imam dengan makmum tidak mengganggu sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, sekarang kita buka tanya jawab. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik Ustaz atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan sore hari ini. Dan untuk berikutnya, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami akan buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021 823 6543. Dan bagi Anda yang ingin bertanya pesan singkat di 0819 896543. Untuk yang pertama, kita angkat mulai telepon, silakan. Ya, silakan.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Kadan dari Cianjur. Silakan Pak Kadan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Saya ingin bertanya Ustadz, jadi waalaikumsalam. saya pernah dengar Ustadz katanya ketika kita selesai sholat sunnah itu disunahkan membaca istighfar dan Allahumma anta salam Ustadz. Jadi apakah itu benar? Jadi apa bacaan setelah sholat sunnah Ustadz, baik itu rawatib ataupun sholat tahajud Ustadz? Terus yang kedua, apakah disunahkan membaca doa iftitah setiap kita sholat yang lebih dari 2 rakaat Ustaz? Nah, terima kasih Pak Kadan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Afwan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Perlu diketahui bahwa salat qiyamul lail bersama iftitahnya itu ada ikhtilaf di antara para ulama. Apakah sekarang itu salat tahajud itu satu paket yang tidak terpisah? Apakah salat itu mandiri sendiri-sendiri, artinya setiap salat itu ada salamnya dan mulai lagi? Apakah salat itu berdiri sendiri? Sebagian ulama seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menegaskan bahwa cukup melakukan iftitah di awal saja. Tetapi sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz Ibn Bas mengatakan masing-masing solat ketika ada salam untuk memulai lagi, maka itu adalah solat mandiri. Maka ketika solat itu mandiri dimulai dengan takbiratul ihram, maka wajib dianjurkan untuk membaca iftitah. Oleh karena itu, wallahu a'lam bishawab, menurut pendapat Syekh Abdul Aziz bin Bas, masing-masing solat itu ketika ada takbiratul ihram, maka ketika itu ada iftitah. Ya, karena iftitah itu artinya adalah pembukaan. Dan setiap solat yang menggunakan takbiratul ihram adalah solat baru, anyar, yang tidak ada hubungan solat sebelumnya. Oleh karena itu, maka setiap ada takbiratul ihram, maka ada iftitah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang kedua, soal masalah apa tadi? Aduh, lupa pertanyaan Bapak. Oh iya, zikir setelah tahajud yang kedua, ya. Boleh bertanya tentang masalah doa iftitah, apakah dibaca setiap sholat sunnah yang Dan 2 rakaat yang kedua, ataupun yang kurang dari itu? Silakan Ustaz. Ya, oke. Bacaan setelah tahajud, setelah sholat sunnah, setelah sholat rawatib tidak ada bacaan secara khusus. Adapun setelah tahajud, setelah witir, Rasulullah SAW membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, bahkan pelan-pelan makin dikeraskan. Setelah itu Rasulullah membaca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bi a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu doa setelah salat witir, ya. Adapun sekarang dibolehkan enggak kita zikir mutlak bebas? Silakan. Doa mutlak bebas silakan. Karena setiap waktu salat itu habis itu adalah waktu mustajab. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mungkin ada yang tanya lagi, silakan. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan untuk yang berikutnya kembali kami angkat melalui telepon di 021 823 6543. Naam, silakan. Ya, silakan. Ya. Mohon maaf Bapak, mungkin televisi itu agak dikecilkan suaranya atau dimatikan terlebih dahulu karena agak feedback di studio kami sehingga kurang jelas kami bisa menyimak suara dari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Abu Anif sekarang. Abu Anif. Ya. Silakan. Pertanyaannya Pak. Ya, mau nanya Ustaz, kalau pas salat witir berbarengan dengan salat azan subuh, salat witirnya sah atau tidak ya? Misalkan salat witir terakhir gitu.
dilanjutkan apa berhenti langsung gitu. Baik. Ini itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Tolong diperhatikan, barang siapa yang sedang sholat witir, di tengah-tengah sholat witir itu azan sedang dikumandangkan, maka menurut pendapat yang kuat lanjutkan sampai selesai. Tapi teksnya wa idza khasyitas subha fa'autir biwahidatin, satu saja. Karena kalimat yang diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza khasyitas subha, suatu teks yang memberikan satu pemahaman kepada kita, dimungkinkan seseorang untuk kesusulan subuh. Potensi seorang sholat witir masuk sholat subuh itu ada. Karena kalau tidak, Rasulullah SAW tidak menggunakan kalimat fa'idha khasyitas subha. Jadi kalimat khasyiyah, ketakutan seseorang akan terjadi sesuatu, itu potensi iya, potensi tidak. Potensi subuh masuk atau tidak. Dalam konteks tersebut, Rasulullah SAW masih melanjutkan, menyuruh kita untuk melanjutkan sholat witir. Tapi berapa? Fawahidatin. Satu saja. Fa'idha khasyitas subha fa'autir biwahidatin. Oleh karena itu, kesimpulan dari pertanyaan Bapak bahwa kalau seandainya orang sedang sholat witir, di tengah-tengah sholat adzan dikumandangkan, apakah dibatalkan atau dilanjutkan? Maka dilanjutkan, cukup satu saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz, dan masih kita angkat pertanyaan telepon di 0218236543. Nah, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Siapa Bapak dan berada di mana? Alhamdulillah, ini pertanyaan dari saya Ajat Ya, silakan Pak Ajat. di Grogol. Ya, Pak Ajat mungkin bisa dikecilkan dulu soal televisinya ataupun radionya agar tidak feedback, dan Bapak cukup menyimak lewat telepon saja. Good. Ya, silakan. Baik Pak, terputus, kami tunggu kembali pertanyaan berikutnya. Dan kami informasikan kepada para pendengar yang ingin menghubungi kami untuk bertanya lewat telepon secara langsung, cukup menyimak lewat telepon saja. Dan suara televisinya ataupun radionya agar dimatikan agar tidak feedback, sehingga kami bisa mendengar dengan jelas. Baik, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dari Bu Ida di Bekasi. Silakan Bu Ida pertanyaannya. Nah ini Ustaz mau tanya, kalau sholat kemudian sudah rakaat terakhir gitu, udah lagi tasahud, nah terus ngantuk gitu, kayak tertidur, itu sholatnya harus diulang ya Ustaz ya? Gitu aja Ustaz. Sekarang Assalamualaikum. Taib, afwan, waalaikumsalam. Dan pada Ustaz kami persilahkan. Perlu diketahui para pendengar, para pemirsa sekalian, ketika kita ngantuk jangan dipaksa untuk sholat. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza na'isa ahadukum fi sholatihi falyarqud." Jika di antara kalian sedang ngantuk banget di dalam sholatnya, tidur saja dulu. Karena dikhawatirkan la'allahu yastaghfirullah ta'ala wa yasubba nafsahu. Barangkali dia ingin beristighfar, bertaubat, menyesali kesalahannya, kekurangannya, aibnya, karena kesal, capek, ngantuk, jengkel, akhirnya mencela dan memaki dirinya sendiri. Makanya barang siapa yang ngantuk, tidur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada suatu pembebanan yang berlebihan di dalam suatu ibadah. Oleh karena itu, barang siapa yang sekarang ini ngantuk tidur. Nah, bagaimana posisi orang yang sholat sedang ngantuk? Kalau dia masih sadar, ya sholatnya sah. Itu aja. Yang penting ada kesadaran, dan rata-rata ngantuk itu masih ada kesadaran, maka sholatnya sah. Karena
An-naumul khafif, tidur yang ringan, tidak membatalkan wudhu, tidak menghilangkan akal, dan pada akhirnya solatnya sah biiznillah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan kembali kami angkat pertanyaan, dan untuk kali ini Ustaz kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat dengan pendengar kita di Subang. Beliau bertanya, Ustaz, bolehkah setelah sholat tahajud dan sholat witir, karena masih ada waktu sebelum azan subuh, dilanjutkan dengan sholat taubat Ustaz? Mohon Ustaz berikan penjelasan. Terima kasih. Silakan Ustaz. Taib. Nah, perlu diketahui bahwa inilah satu fakta yang ingin juga atau bisa mendampingi penjelasan. Karena sholatul taubah ini bukan jenisnya sholat tahajud dan qiyamul lail. Maka di sini bisa disolatin atau dilakukan bebas. Bisa sebelum witir, bisa sebelum tahajud, bisa setelah witir. Maka di sini kita kaitkan dengan hadis ij'alu akhiru salatikum bil laili witra. Jadikan akhirmu salat malam itu witir, itu hanya sholatul tahajud qiyamul lail bersama witir. Tata cara tertibnya bagaimana? Tahajud dulu, baru setelah itu witir. Adapun sholat-sholat yang lainnya, maka bisa kita lakukan sebelum, setelahnya, termasuk istikharah. Umpamanya barang siapa yang sekarang setelah sholat tahajud selesai, kemudian setelah witir selesai, kemudian ada keinginan sholat taubat karena ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau istikharah, silakan. Dan tolong diperhatikan ya, beda dengan sholat taubat dengan sholat untuk taubat. Kalau sholat taubat tidak ada. Artinya sholat namanya taubat, seperti sholat namanya witir, seperti sholat namanya duha. Tapi sholat kita lakukan ketika kita ingin taubat, itulah yang dimaksudkan hadis Rasulullah SAW. Artinya taubat nggak taubat, sholat taubat gitu nggak ada. Yang ada adalah man adznaba dzamban, ma min abdin adznaba dzamban, ma min abdin adznaba dzamban, summa tawadda'a, kemudian wudu, summa yusalli rak'atain, summa yastaghfirullah ta'ala, illa ghafarallahu lahu. Tidaklah ada seorang hamba yang melakukan dosa, kemudian setelah itu wudu, kemudian setelah itu salat 2 rakaat, lalu setelah itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Inilah yang dimaksudkan salat untuk taubat, ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon di 021 823 6543. Nah, silakan. Baik Bapak, silakan. Dan sebelum ya, mohon maaf Bapak, sebelumnya mungkin dikecilkan terlebih suara televisinya ataupun radionya, dan Bapak cukup menyimak lewat telepon saja. Ya, silakan. Dengan Bapak siapa, mohon maaf, dan di mana? Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dari Muhammad Daniel di Bandung, Pak. Silakan Pak Muhammad Daniel, pertanyaannya. Mau nanya ini abdulnya salat tahajud gitu, dari jam berapa aja gitu. Oh, baik. Cukup Pak Muhammad Daniel? Cukup? Oh, ya. Cukup aja tuh katanya gitu ya. Ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kepada Ustadz kami persilakan. Taib, Bapak tadi menanyakan tentang afdhalnya waktu untuk tahajud. Afdhalnya waktu untuk tahajud adalah setelah tidur di sepertiga terakhir malam. Alasannya setelah tidur karena memang di sana ada perjuangan. Di sana ada satu pengorbanan. Sehingga kenapa dikatakan salat malam itu salat tahajud? Karena mengerahkan daya upaya untuk memerangi sisa-sisa tidur, sisa-sisa kelelahan yang ingin berlanjut untuk melanduskan tidurnya. Makanya dikatakan tahajjada yatahajjadu,
sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya. Nah, kemudian kenapa para ulama menjelaskan di sepertiga terakhir? Karena yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Thuluthul lailil akhir Allah turun, ya, dan turun adalah secara zatnya, bukan sifatnya, bukan rahmatnya sebagaimana yang telah kulirkan oleh Jahmiyah. Sehingga mereka mengingkari istiwa Allah, mereka mengingkari turunnya Allah ke langit dunia, mereka mengingkari tangan Allah, kaki Allah. Dengan satu alasan yang sangat kerdil. Kalau itu kita sifatkan kepada Allah dan itu adalah sifat-sifat makhluk, berarti kita tasbih menyamakan Allah dengan makhluk. Lah, kalau memang begitu, makhluk juga punya sifat hayat, hidup. Manusia hidup, Allah juga hidup. Kalau begitu kita ingkari hidupnya Allah. Al-Hayyul Qayyum. Ya, Al-Haya, ya. Manusia memiliki sifat al-ilm, manusia juga memiliki sifat al-irada, manusia juga memiliki sifat al-haya, manusia juga memiliki sifat-sifat yang itu disifatkan kepada Allah. Kalau hanya karena ada kemiripan kemudian kita ingkari, maka ini adalah sejatinya yang diinginkan Jahmiyah, mengingkari semua nama dan sifat Allah, dan bahkan mereka mengatakan nama dan sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu hanya majazi, metafor, bukan satu yang hakiki. Sehingga mereka ketika ditanya, Allah di mana? Ya di mana-mana, gitu loh. Karena apa? Karena ketika kita menyifati Allah itu ada, sepakat dengan mereka. Terus kemudian adanya di mana? Ya tidak di mana-mana atau di mana-mana. Karena Allah itu tidak bisa ditunjuk dengan satu arah. Dan tidak bisa menempati satu tempat. Kalau menempati satu tempat, maka itu mirip dengan manusia. Maka kita jawab, yang antum maksudkan tempat, istilah ini, istilah yang dimaksudkan dengan dunia manusia, eksistensi manusia, atau yang kita pahami sebagaimana yaliqu bijalalihi, cocok dengan keagungan kebesaran Allah. Kalau itu yang dimaksudkan, maka mananya yang salah? Kalau yang dimaksudkan dengan eksistensi manusia, bahwa Allah bersemayam seperti semayamnya manusia, Allah punya kaki seperti kakinya manusia, Allah punya mata dan yang lain seperti matanya makhluk, maka ini jelas tidak pernah diucapkan oleh salafun salih. Makanya Abu Hamid Al-Ghazali berbagai macam takwil yang dia lakukan dan berbagai macam kesimpang siuran di dalam masalah-masalah asma wa sifat dan ta'wilnya. Di akhir hayat sebelum meninggal beberapa hari, beliau bertaubat kepada Allah sehingga menulis kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Di sana beliau menegaskan bahwa tidak ada satu madhab yang hak kecuali mazhab as-salafus salih, as-sahaba wa tabi'in, dan dia di sana memberikan satu alur pemahaman di dalam asma wa sifah. Ada 7, di antaranya adalah takdis, kemudian yang berikutnya adalah tidak mentakwil. Bahkan beliau menjelaskan seperti penjelasan salafun salih, amirruha kama ja'at bila kaifin, dalam masalah hal ini karena manusia serba lemah, maka semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah diucapkan oleh Imam Malik bahwa al-istiwa'u ma'lum. Coba lihat. Imam Al-Ghazali di dalam kitab tersebut, kitab terakhir yang beliau karang sebelum meninggal beberapa hari, ternyata akidah di dalam masalah asma wa sifat mengikuti salafun salih, sahabat dan tabi'in, dan termasuk yang diikuti adalah Imam Malik. Bahwa al-istiwa'u ma'lum. Ya, kemudian wal kaifu majhul, kaifiyah bagaimana semayamnya Allah, bagaimana matanya Allah, majhul. Wal imanu bihi wajib, dan mengimaninya wajib.
was-su'alu anhu bid'atun, menanyakan bagaimana sejatinya mata Allah, sebenarnya semayamnya Allah adalah bid'ah, karena tidak pernah ditanyakan oleh salafun saleh, tidak pernah ditanyakan Abu Bakar kepada Rasulullah, tidak pernah ditanyakan oleh Umar, Utsman, Ali kepada Rasulullah SAW, dan sekian ribu sahabat tidak ada pernah perbincangan di antara mereka tentang masalah hal bagaimana kaifiyah matanya Allah, kaifiyah semayamnya Allah. Bahkan apa yang telah disimpulkan oleh Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum, itu semua berlaku pada as-sifat, bahwa wajah itu ma'lum, wal kaifu majhul, was su'alu anhu bid'ah, wal imanu bihi wajib, mengimani bahwa Allah punya wajah adalah wajib, Allah punya tangan adalah wajib, Allah punya mata adalah wajib. Dengan demikian di situ dianjurkan kita untuk berdoa. Kenapa? Karena Allah memberikan satu penegasan. Dan ini menunjukkan yang turun adalah Allah, bukan rahmatnya. Karena rahmatnya nggak mungkin berbicara, man yad'uni fa astajiba lahu, barang siapa yang berdoa maka aku akan kabulkan. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, barang siapa yang minta ampun aku akan ampuni. Wa man yad'uni wa man yas'aluni fa'utiya, siapa yang minta aku akan beri. Enggak mungkin rahmat bisa bicara seperti itu. Jelas di sana ada satu khitab yang itu adalah dari rangkaian yanzilu rabbuna, kemudian yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu wa man yas'aluni fa'utiya lahu wallahu a'lam bissawab. Dengan demikian waktu tahajud paling afdal adalah sepertiga terakhir. Silakan yang lain. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan untuk berikutnya kita angkat pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini melalui telepon di 021 823 6543. Ya, 6 silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Berada di mana? Dari Junjung Sumatera Barat. Ya, dengan Ibu Ya, siapa? silakan. Maaf. Ibu dari hamba Allah. Baik, silakan Ibu. Pak Ustadz, Ya. saya mau bertanya, sesudah sholat duha, apakah ada zikir yang dibaca? Atau apa sebaiknya kita baca setelah sholat zuhur? Hanya itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan. Zikir duha atau duhur tadi? Duha. Duha Yang Ustadz. ditanyakan Salat zikir, apakah ada zikir waktu setelah duha salat atau duha duhur, ya? yang khusus dibaca setelah Saya duha, ingin Ustadz? jawab, Silakan, Ustadz. mencoba untuk memberikan satu jawaban, ya, bahwa setelah sholat duha dianjurkan untuk membaca tasbih, tahlil dan tahmid, sebagaimana isyarat daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang dimaksudkan adalah sholat duhur secara umum, ya perlu diketahui bahwa sholat atau zikir setelah sholat wajib itu sama, ya, duhur, asar, maghrib, isya, yaitu astaghfirullah, 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 dan seterusnya. Tapi kalau duha dianjurkan untuk membaca tahlil, tasbih, dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan disebutkan di dalam satu riwayat hingga 100 kali. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita jawab. Dan Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan pertanyaan dari pendengar kita di Sijunjung Sumatera Barat merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini Ustaz. Dan sebelum kami akhiri, kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Taib. Terima kasih atas partisipasi dan juga keikutsertaan para pemirsa, para pendengar Radio Roja, bahwa intinya apa yang boleh dan tidak boleh sholat witir.
kita tidak boleh meninggalkan sholat witir kalau itu sudah menjadi rutinitas kita. Seperti teguran, nasihat, arahan yang diberikan Rasulullah kepada Abdullah bin Amr bin As. Dan kemudian yang keduanya, kita dianjurkan untuk beribadah sedang-sedang saja. Iqtisad, karena khairul a'mali adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal adalah yang langgeng meskipun sedikit. Kemudian ketika kita sholat witir, bagaimana tata caranya? Bisa di awal malam sebelum tidur, bisa setelah tidur. Barang siapa yang punya kebiasaan sebelum tidur, kemudian witir, sholat qiyamul lail lagi, maka tidak perlu mengulangi sholat witir. Tapi barang siapa yang melakukannya setelah tidur di akhir malam, maka tata caranya tahajud baru diakhiri dengan sholat witir. Adapun melaksanakan 2 kali sholat witir maka tidak boleh, karena Rasulullah mengatakan la witroni fi lailatin. Atau juga menggenapkan sholat witir yang sudah, maka ini juga tidak boleh, karena hadisnya dhaif. Secara argumentatif ilmiahnya ibadah ini berbeda. Oleh karena itu barang siapa yang ingin sholat lagi setelah sholat witir, maka tidak ada masalah. Karena hadis itu hanya menegaskan ij'alu akhiru salatikum bil-laili witra, bukan la tusallu ba'dal witri syai'a. Makanya di dalam hadis Muslim disebutkan Rasulullah SAW pernah habis sholat witir, sholat 2 rakaat sambil duduk. Ini memberikan satu petunjuk kepada kita, kesimpulan kepada kita, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Minhaj, dibolehkan sholat sunnah setelah sholat witir. Bahkan silakan setelah sholat witir, barangkali ada yang ingin sholat untuk taubat, sholat istikharah, dan sholat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khairan atas waktu dan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz di kesempatan sore hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan keluarga beliau, serta meluaskan keilmuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil bersama beliau dari setiap majelis yang beliau sampaikan. Insyaallah, Allahumma amin. Dan juga kami tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan kami yang berada di kampus IHBS Boarding School Cipayung, dan juga